Enggak nyawa. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, enggak mau nyolati. Saya enggak mau nyolati orang yang punya utang. Lalu kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umat zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Musuh utang sing ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu nanti pun purun, buatan purun. Saya kira lah utangnya utang. Kalau 4 juta, ini nanti kalau tanggal itu utangnya 4 juta. Seragam lah nanti. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset tuh. Ini wes nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum, aku ra nyolati lah, tapi kue-kue itu tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong tok. Ya saya nyolati cukup ya Mustafa, terus teko be kukur, terus solati rapati fase. Pokoknya sementing ono sholat. Iya dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham? Terus kalau ngangkat nikah, artisnya dari itu sudah teko, sudah delok. Tapi dia sing ngangkat kiai lah, misalnya kiai ra teko terus diangkat penyanyi dangdut malah karuan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no, ben kowe ora terlalu garis lurus ya garis bengkok. Mesti ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaborakan, penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Nah, itu berhenti share. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau diibrono. Tapi saya meninggal sayangnya saya ngerang utang gitu. Kalau termasuk ra cocok, adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih. Nah, boten amprat jaran ibrakno nggih. Sing muni nggih sing ngutangi to. Boten wong ora jelas-jelas bunga-bunga. Nggih. Ibrak iku sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, dan orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman ketemu itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe diutang asli, nanti gue pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang di atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang dimurtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya?
Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik, buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa cetok. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku mungkin nang rasa cetok. Berker kesuratannya sing top itu lah. Orang oleh teko. Berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya jauh teko berkompetisi dianggap top. Terus ketika